Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa. Para ulama menyuruh manusia agar membatasi diri, untuk mengimani, untuk mempercayai dengan apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya, dan dengan setiap sesuatu yang datang daripada yang zahir-zahir, serta mengiktikadkan tidak ada yang menyerupainya. Nah, para ulama menghimbau, mereka menyuruh kepada manusia agar membatasi diri, hanya beriman kepada yang diturunkan Allah Azza wa Jalla seluruhnya, dan dengan setiap sesuatu yang datang daripada yang zahir-zahir, serta mengiktikadkan tidak ada yang menyerupainya Allah Ta'ala itu. Artinya para ulama melarang manusia untuk memperdalam, untuk menyelidiki apa-apa yang berkaitan dengan zat Allah, sifat dan af'al Allah. Mereka melarang untuk memperdalam itu, karena itu kadakawa didalami. Akal kemampuan kita kada cukup untuk memperdalam tentang zat Allah, sifat Allah dan af'al Allah. Kita disuruh beriman, kita disuruh untuk percaya dengan sesuatu yang diturunkan Allah. Kita disuruh beriman dengan apa yang difirmankan Allah, dan kita menerima apa-apa yang zahir, apa-apa yang nampak daripada firman-firman Allah itu, serta mengiktikadkan tidak ada yang menyerupai zat Allah, sifat Allah atau af'al Allah. Dan mereka para ulama melarang membahas secara mendalam dalam pentakwilan. Pentakwilan itu artinya merubah makna dari zahirnya. Seperti tangan itu dirubah menjadi kekuasaan, mata Allah dirubah menjadi pengawasan. Nah, itu pentakwilan seperti itu mereka melarang. Hendaknya kita mempercayai bahwa Allah Ta'ala itu punya tangan. Allah punya tangan, kita percaya, karena itu Al-Quran menjelaskan. Mengenai bagaimana tangan Allah, itu kita serahkan kepada Allah, karena hanya Allah yang tahu makna sebenarnya dari apa yang dikehendaki tangan itu. Di dalam Al-Quran disebutkan ada tentang Allah, wa ja'a rabbuka, dan datang Tuhan engkau. Nah, datang Tuhan engkau berarti sebelumnya kada ada Tuhan, karena datang. Wa ja'a rabbuka. Nah, seperti itu kita kada perlu mentakwil, kada perlu merubah makna.
tetapi hendaknya kita percaya bahwa waja'a rabbuka itu artinya adalah Allah datang. Mengenai bagaimana datangnya Allah itu kita serahkan sepenuhnya pemahamannya kepada Allah, karena akal kita kada mampu memahami yang demikian itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pendapat para ulama tadi, bahwa kita disuruh membatasi diri untuk mengimani dengan apa yang diturunkan Allah seluruhnya. Kita percaya dengan apa yang zahir-zahirnya dan mengitikadkan bahwa Allah itu maha suci daripada menyerupai yang baharu, dan kita tinggalkan pentakwilan tadi. Karena ada sebagian ulama yang menakwilkan tangan itu maknanya dirubah menjadi kekuasaan. Yadullah fauqa aydihim, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Nah, itu artinya sudah merubah makna menjadi takwil. Walaupun pendapat itu ada yang membenarkan, tapi lebih baik kita mengikuti i'tikad salafus salih, orang-orang dahulu yang salih, bahwa pengertiannya tetap pengertian yang dikehendaki Allah. Tangan Allah kayak apa kita kada tahu, tapi kita beriman di Al-Quran disebutkan bahwa tangan Allah itu ada. Namun bagaimana tangan Allah, kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting landasan kita bahwa zat Tuhan, sifat Tuhan, fi'il Tuhan berbeda, berlainan dengan yang baharu. Nah, itu dasarnya. Karena bahaya dalam membahas, memperdalam, meneliti tentang sifat-sifat Allah itu sangat besar. Karena bahaya dalam membahas tentang sifat-sifat Allah itu sangat besar. Akibat-akibatnya itu memayahkan, dan jalan-jalannya itu menyulitkan. Kalau kita hendak membahas, memperdalam, hendak lebih jauh mengetahui tentang bagaimana umpamanya kudrat Allah. Selama ini kita meyakini bahwa Allah itu bersifat kuasa, Allah bersifat kudrat. Kita percaya dan yakin itu sudah cukup. Nah, bila mana kita hendak memperdalam bagaimana kudrat Allah itu, bagaimana kuasa Allah itu, nah ini yang bisa membahayakan seseorang hendak memperdalam yang demikian itu. Akibat-akibatnya itu memayahkan, dan jalan-jalannya itu menyulitkan, dan akal-akal untuk memperdapati kebesaran Allah Ta'ala itu pendek, kada cukup. Akal kada cukup. Akal manusia hendak memperdapati kebesaran Allah, kehebatan Allah, kada mampu akal kita. Imam Ja'far Shadiq ketika ditanya Allahu Akbar, Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Allah maha besar. Maha besar dari apa? Nah, artinya Allah maha besar daripada bisa diperdapati. Allah Ta'ala itu maha besar daripada bisa diperdapati, diketahui hakikatnya. Nah, kita dilarang oleh para ulama tadi memperdalam tentang zat Allah, memperdalam sifat Allah, baik itu melalui pikiran seorang
atau mengikuti mazhab-mazhab yang membahas itu, atau kita membaca kitab-kitab atau buku-buku yang mengupas itu. Nah, mereka mengatakan kada usah. Kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu kuasa, ya kuasa. Kita sudah percaya Allah itu melihat. Kada perlu diteliti bagaimana Allah Ta'ala itu melihat. Nah, dengan apa Allah Ta'ala itu melihat? Nah, kada usah lagi diteliti itu. Walaupun ada gurunya yang bisa mengajar itu, walaupun ada kitab karangannya, walaupun ada buku yang menguraikan itu, kada perlu kita mempelajari yang demikian itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya kita kada mampu juga. Ujung-ujungnya kita kada tahan juga. Nah, lebih baik waktu itu digunakan kepada yang lain daripada demikian. Dan hidayah Allah, petunjuk Allah dengan nur yakin, petunjuk Allah dengan cahaya yakin dari hati, dengan apa yang menjadi tabiatnya dari cintanya kepada dunia itu tertutup. Apalagi kita ini seseorang yang hati kita masih mencintai dunia, hendak memperdalam tentang urusan Allah Ta'ala, makin tertutup lagi. Kita ini masih memikirkan dunia, masih memikirkan kayak apa kina aku tuha, mikirkan kayak apa kina anak sekolah, masih mikirkan nang kakak itu belajar ilmu tentang ketuhanan, itu maginnya tertutup hati. Allah kada memberikan cahaya yakin itu kepada hati-hati yang masih cinta kepada dunia, yang masih risau kepada urusan dunia ini. Dan apa yang disebutkan oleh para pembahas dengan kemampuan akal dan pendapat mereka itu saling berlawanan dan bertentangan. Di dalam kitab yang membahas tentang demikian itu ada sedikit pendapat ulama-ulama ahli ilmu kalam. Ada mengatakan pendapatnya kudrat Tuhan itu seperti ini, ada yang mengatakan nangka ini, ada yang mengatakan nangka ya itu, macam-macam pendapat. Nah, makinnya menambah kebingungan orang yang ingin memperdalam tentang Allah itu. Dan hati, maksudnya hati manusia, terhadap apa yang disampaikan kepadanya pada permulaan muncul itu merasa jinak, senang. Inya nak ada suah memperdalam ilmu tauhid nang hanya belajar sifat 20 biasa. Allah Ta'ala punya sifat wujud kidam baka, ini artinya, ini dalilnya, mustahil ini itu, jadi pelajarinya dan diyakininya itu padahal sudah bujur. Cuma hati-hati orang seperti ini bila mendengar tentang ilmu tauhid, mendengar nang ganjil-ganjil na aneh-aneh, nah hatinya akan senang kaina kepada ilmu itu, karena hanya orang mendengar. Lalu mengaji 10-20 tahun orang mengisahkan nangka itu, ini ada terdapat nang baru, nang hanyar. Nah lalu hatinya jadi ketujuh, dan dengannya itu bergantung, akhirnya kita ketagihan belajar ilmu itu. Dan kepanatikan paham yang tersebar antara makhluk itu bagaikan paku-paku yang kuat bagi akidah-akidah yang diwarisi atau yang diambil dengan husnuzan dari orang-orang yang mengajar pada permulaan perkara. Kita mendengar yang baru tentang pembahasan zat Allah, pembahasan sifat-sifat Allah secara mendalam.
inya mendengar yang baru lalu katuju, akhirnya tertanam di dalam hatinya, terpaku dalam hatinya, dan inya beranggapan bahwa yang menyampaikan kepadanya itu adalah orang baik. Inya beranggapan yang memberikan keterangan kepadanya itu adalah orang saleh. Nah, makinnya lagi bertambah dalam i'tikad itu di dalam hatinya. Kemudian tabiat manusia itu tergila-gila mencintai dunia, dan atas dunia tabiat itu menghadap. Hati sudah lebih dahulu diselubungi oleh kecintaan kepada dunia. Belajar ilmu tauhid yang secara mendalam, yang sebenarnya kada dituntut oleh agama untuk mempelajari itu. Dengan modal hati yang cinta dunia, belajar ilmu tauhid yang mendalam itu, akhirnya apa? Akhirnya dia menyisihkan syariat. Nah, menyisihkan undang-undang Allah, menyisihkan syariat yang dibawa Rasulullah, untuk mensesuaikan dengan apa yang ada di hatinya daripada kecintaan kepada dunia. Akhirnya berdagang, berusaha, kada tahu halal haram lagi. Dianggapnya itu sudah ampun Tuhan semuaan. Nah, itu sudah menyampingkan syariat Allah. Anak sembahyang kah, anak kadakah, itu dianggapnya itu adalah kehendak dari Allah. Nah, karena terlalu memperdalam ilmu tauhid, memperdalam ilmu tauhid dengan hati yang penuh dikuasai oleh dunia dan hawa nafsu. Dan nafsu keinginan dunia itu menyiksa dengan mencekiknya. Orangnya sudah dikuasai berdahulu oleh hawa nafsu. Belajar ilmu tauhid nang sarabaan Allah Ta'ala, akhirnya ia kada bisa sembayangan lagi, cucuk lawan kehendaknya. Karena syariat adalah disiplin. Jam ini harus sembahyang ini, jam ini harus sembahyang ini. Itu syariat. Macam ini jual beli yang halal, macam ini yang haram. Nah, itu syariat, itu disiplin. Bertentangan disiplin itu dengan hawa nafsu. Hawa nafsu suka bebas, itu tabiatnya. Begitu belajar ilmu tauhid yang mendalam dengan modal hati yang demikian, dengan modal hawa nafsu yang demikian, akhirnya mengakibatkan inya terlepas daripada syariat. Dan dari kesempurnaan berpikir dunia berpaling. Nah, inya kada mau lagi memikirkan tentang dunia ini secara sempurna. Padahal jakanya mau memikirkan tentang dunia ini secara sempurna, dia akan selamat. Nah, ini berpikir dunia ini kada sempurna pikirannya. Nah, dianggapnya dunia ini adalah sesuatu yang tujuan, dianggapnya dunia ini adalah sesuatu kehidupan yang abadi, dianggapnya dunia ini segala-galanya. Nah, itu yang membuat inya binasa. Apabila dibuka pintu pembicaraan tentang Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya dengan pendapat dan akal serta berbedanya manusia pada kepandaian mereka dan berlainan pada tabiat mereka dan tamaknya, setiap orang bodoh dari mereka atas mengaku sempurna atau meliputi dengan hakikat al-haq. Nah, orang yang hati sudah dikuasai dunia, dikuasai hawa nafsunya, belajar ilmu tauhid secara mendalam atau membaca buku-buku yang isinya tentang pembahasan tauhid secara mendalam. Nah, akhirnya orang ini mengaku bahwa dia sempurna ilmu tauhidnya. Ia merasa dirinya sudah meliputi dengan hakikat Allah Ta'ala. Lepaslah lidah mereka dengan apa yang akan terjadi bagi setiap orang dari mereka. Untungnya mengucapkan kata-kata yang macam-macam, yang meremehkan tentang syariat Allah. Maka yang demikian itu menyangkut dengan hati orang-orang yang memperhatikan dan mendengarkan kepada mereka.
dan kuatlah yang demikian itu dengan lamanya kesayangan hati pada mereka, maka tertutuplah dengan keseluruhan jalan keselamatan atas mereka. Di dalam ajaran ahlu sunnah, daripada sayangnya para ulama-ulama dahulu yang salih kepada kita, mereka ulama-ulama dahulu itu mereka selalu meneliti kitab-kitab yang muncul. Ini karena mereka sayang kepada umat. Setiap ada kitab yang baru terbit, ulama-ulama dahulu itu menelaah apakah kitab ini membahayakan kepada umat atau kada. Itu sejak ribuan tahun yang lalu. Nah, akhirnya apa? Timbul sudah kesepakatan bahwa untuk urusan ilmu tauhid, kitab ini jangan dibaca, kitab ini jangan dibaca, kitab ini jangan dibaca, karena kami sudah menelaah siapa yang membaca kitab itu bisa merusak keimanannya. Nah, itu ada. Jadi kada sembarangan itu kitab boleh dibaca tauhid, kada boleh, ada aturan-aturannya. Nah, orang bahari sudah menelaah itu. Jadi pada samuan kitab itu baik kada untuk semua orang. Ada kitab-kitab yang kita dilarang, diharamkan membacanya. Dari kitab tafsir yang haram dibaca, tafsir ABCD ada. Dari kitab hadis yang haram dibaca, kitab hadis ABCD ada. Dari kitab tarikh sejarah yang haram dibaca, ini ada. Dari kitab tauhid tasawuf yang haram dibaca, ini ada. Kenapa? Karena bila kita membaca itu merusak kita. Nah, merusak kita. Maka keselamatan manusia, keselamatan kita pada menyibukkan diri dengan amal-amal saleh, dan mereka tidak melintangkan diri kepada apa yang di luar dari batas kemampuan mereka. Itu yang selamat. Perbanyak amal saleh sebanyak-banyaknya, hindari sesuatu-sesuatu yang di luar kemampuan kita. Nah, itu pokok keselamatan manusia. Perbanyak amal saleh, isi waktu dengan ibadah sebanyak-banyaknya, jauhkan diri daripada hal-hal ilmu-ilmu yang mana akal kita kada mampu untuk mencernanya, untuk mempelajarinya. Nah, itu pangkal keselamatan. Akan tetapi sekarang telah terulur tali kekang dan telah tersebarlah hal-hal yang tidak berguna. Nah, ini di masa Imam Ghazali sudah terulur tali kekang, artinya bahamburan buku-buku nang kada bertanggung jawab. Bahamburan sudah guru-guru nang kada bertanggung jawab, nang hanya bisa menerangkan, nang hanya bisa menjelaskan tentang ilmu tauhid, tapi mereka sendiri kada merasakan dari apa yang mereka jelaskan itu. Nah, apalagi makin tua zaman makin tersebar itu, makin banyak buku-buku, makin banyak guru-guru yang mengajarkan hal-hal seperti itu. Akan tetapi sekarang telah terulur tali kekang dan telah tersebarlah hal-hal yang tidak berguna. Setiap orang yang bodoh menempatkan diri atas sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya, dengan sangkaan dan tebakan. Ia mengetikatkan bahwa yang demikian itu ilmu dan keyakinan. Sangkaan, ketangguhan, dipadahkannya itu ilmu,
dan keyakinan. Orang hanya mendengar kabar bahwa gula itu manis, tapi inya seorang belum mencoba merasai. Cuma habar-habar orang aja gula itu manis, inya sendiri belum pernah merasai. Nah, ini ilmu belum sampai kepada derajat yakin, belum sampai kepada derajat yakin. Nah, kebanyakan orang-orang yang mengajarkan ilmu tentang hakikat-hakikat ini macam itu. Ia hanya bisa menjelaskan apa yang di kitab tentang zat Allah, sifat Allah, tapi inya sendiri belum pernah merasakan itu bagaimana. Inya menyangka bisa mengisahkan itu satu keyakinan, padahal lain. Ngaran orang sudah yakin itu orang yang sudah merasai. Dan bahwa itu adalah iman yang murni dianggapnya. Dan ia menyangka bahwa apa yang terjadi pada dirinya dari perkiraan dan taksiran itu dianggapnya ilmu yakin dan ainul yakin. Dan sungguh akan kamu ketahui beritanya sebentar lagi. Artinya bila inya mati ya nak ketahuan tuh inya kayak apa yang punya pandil mengharap tentang ilmu tauhid itu. Dan sebaiknya dinyanyikan syair tentang mereka ketika terbuka tutupan. Ahsanta zannaka bil ayyami idza hasunat walam takhab su'a ma ya'ti bihil qadaru wa salamatkal layali pagtararta biha wa inda safwil layali yahdusul qadaru. Artinya engkau telah membaikkan sangkamu kepada hari-hari karena ia telah berbuat baik, dan engkau tidak takut kepada keburukan yang dibawa oleh takdir, dan engkau telah diselamatkan oleh malam-malam, kemudian engkau tertipu dengannya, dan ketika jernihnya malam-malam datanglah kekeruhan. Nah, di waktu kita menghadap sakaratul maut, maka semua sesuatu yang tidak benar yang kita i'tikadkan, yang kita yakini pada waktu kita sakaratul maut akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana i'tikad yang benar, mana i'tikad yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah dengan yakin bahwa orang yang memisahkan iman yang bersahaja kepada Allah, Rasulnya dan kitab-kitabnya, dan ia memperdalam pembahasan, maka sungguh ia menghadapi bahaya ini. Orang tuh beriman lawan Allah, Rasul, kitab, beriman rukun iman. Imbah itu inya umpat belajar nak memperdalam itu, nah pacang menghadapi bahaya. Contohnya adalah seperti orang yang pecah kapalnya sedangkan ia dalam tamparan ombak. Ia dilemparkan oleh ombak ke ombak yang lain, maka kadang-kadang secara kebetulan dijatuhkan ke pantai, maka ia selamat. Yang demikian itu jauh, dan kebinasaan atas orang itu lebih kuat. Orang yang belajar ilmu tauhid hakikat tanpa didasari yang benar, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu hakikat sedangkan hati masih cinta kepada dunia, itu sama lawan orang yang kepecahan kapal di tengah laut. Anda kata penumpangnya 100, paling-paling berdua 3 yang dibuat ombak ke pantai, yang lainnya tenggelam dimakan laut. Setiap orang yang turun dari akidah yang diambilnya dari orang-orang yang membahas dengan kemampuan akal mereka itu, ada kalanya beserta dalil-dalil yang mereka uraikan dalam kepanatikan mereka,
atau tidak beserta dalil-dalil, maka jika ia ragu-ragu padanya dalil, maka ia orang yang rusak agamanya. Kadang-kadang orang yang membahas tentang hakikat-hakikat ini berdalil Al-Quran, dalilnya bujur aja. Nah, amun kita ragu-ragu dengan dalil itu merusak agama kita. Dan jika ia percaya dengannya, maka ia orang yang merasa aman dari makrullah, tertipu dengan akalnya yang kurang. Dan setiap orang yang memperdalam pembahasan tentang hakikat-hakikat itu, niscaya ia tidak terlepas dari dua keadaan ini: rusak agama atau tertipu dengan makrullah. Kecuali jika ia melewati batas-batas yang dapat diterima oleh akal kepada cahaya mukasyafah, yang mana cahaya mukasyafah itu dapat menyinari alam nubuwah dan alam wilayah. Yang demikian itu adalah belerang merah al-kibritul ahmar, maka bagaimana bisa mudah diperoleh? Nah, artinya orang-orang yang memperdalam tentang ilmu hakikat ini bisa saja selamat, bisa saja baik, bahkan sangat baik. Tetapi orang ini mestinya punya dasar-dasar yang kuat. Apa dasarnya? Hati yang bersih. Bersih dari apa? Bersih daripada cinta dunia, bersih daripada dikuasai oleh hawa nafsu, rajin ibadah dan selalu taat kepada Allah. Nah, kalau sudah mudahnya itu, dia belajar ilmu tauhid secara mendalam, dia akan disinari dengan cahaya nubuwah atau cahaya wilayah kewalian. Tapi itu jarang sekali ada orang yang seperti itu. Kebanyakan orang-orang yang belajar ilmu-ilmu itu orangnya mulai asal sudah rusak berdahulu. Sudah rusak berdahulu, tambah belajar itu bertambah rusak.